Dari anak Modin, kami jual di Kapur. Alah, dah sekian aja. Betul? Ya. Itu mudah. Artinya kok disagular tang. Dijak juga tiba. Nanti bawa kami sekolah. Ikut tiba kami sekolah terpulang panjang itu sudah banyak di mana. Jauh lah nyudah kayak mesti tiba dia. Jadi tingkat yang kena pakai balik belakang. Ada dua ikan dua. Kasi lang ng pagka, kasi lang pagkak, kung daw niyang piyan, nara ko mga bado niyo yung gusto. Kung ito mo niya. Aban tunggu doa, kaya po niyang kapong doa, tuloy kan kanda kung di kita paglaku eh. Kaya nama kami, anak doon na tayo ito bro. Ito ada satu dua tiga. Pagi nak kaway yok lang kau malak mati bila saya kecak saya menunggu pun doa sontak. Kalau antang saja. Betul. Terus jalan. Lagi tak ada. Lagi tak ada. Iya. Menunjuk untuk dia bawa waktu ini sudah tempoh dawai tadi pada dia pun yang kata juga. Untuk janji tak ada ibu dia sebalik kecak saya. Atau yang kecak nama kami yang nama dua Natal itu. Lara pihak dia sebalik kecak saya boleh atau lu pakai. Dia kalau muka selang pakai lah. Kamang ngaban, kamang benaruan takut anda tuang betul ni. Apa tu? Ya. Kerana kena dalam kota Malaysia ya. Untuk kali memang kecil lebih bawah minus kalau ini bermakna dia. Os. Mai mak. Itu kan sama tahu Indo. Apa yang mau tanya ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qalu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala tazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa man lam yastati' fa alaihi fa innahu lahu bijah. Yang kami hormati kepala muda Basar Ratu anak muda yang datang dari Tombok, dan yang kami hormati kepala muda Nenek Ahmad Imam Khatib Labai Pegawai Tolong Padangkan dan Upaya, dan yang kami hormati dan sangat kami muliakan kedua pengantin yang sebentar lagi akan kita laksanakan akad pernikahannya. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya jualah pada sore hari ini kita telah dapat berkumpul dan semua ini dalam rangka menyaksikan akad pernikahan saudara Dino mendapatkan saudari Rika. Salawat beserta salam selalu kita kirimkan buat pimpinan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah membawa umatnya lembah keinaan kepada alam yang sama-sama kita nikmati. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada sore hari ini, izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kedua pengantin dan untuk kita yang hadir. Sebagaimana dalam ayat surah Ar-Rum yang kita bacakan tadi, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung kepadanya dan mendapatkan kasih dan sayang antara keduanya. Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, wahai sekalian pemuda, apabila kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Apabila belum sanggup, maka hendaklah kamu berpuasa, karena puasa dapat memelihara pandangan matamu atau nafsu. Jadi pada sore hari ini, saudara Dino dan saudari Rika adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sanggup untuk melaksanakan akad pernikahan. Ibaratkan suatu kapal, saudara Dino akan menjadi nakoda kapal, akan didampingi oleh saudari Rika, di mana seorang nakoda akan melayarkan kapalnya di lautan lepas, di mana dalam lautan lepas itu akan berhadapan dengan ombak, topan dan badai, batu karang yang akan menghantam. Untuk itu
saudara Dino perlu persiapan, yaitu kompas. Kompasnya itu Al-Quran dan Sunnah. Karena kullu qura'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu akan jadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan apa yang ia pimpin. Karena itu yang namanya imam. Saudara Dino akan menjadi imam, pemimpin di rumah tangga ini. Yang namanya imam sekurang-kurangnya mampu jadi imam dalam rumah tangga. Tatkala beduk subuh berbunyi, saudara Dino bangun, azan dan ikamat, mertua dan sang istri jadi imam di belakangnya. Alangkah bagusnya satu rumah tangga. Kenapa demikian? Karena syarat sahnya nikah pada hari ini, pertama ada 2 orang pengantin, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kedua, 2 orang saksi. 3 wali. Orang yang 5 itu semuanya wajib melaksanakan ibadah sholat. Karena maharnya seperangkat sholat. Kalau kedapatan nantinya antara orang yang 5 itu wali 2, saksi 2, wali 1, pengantin 2, tidak melaksanakan sholat, maka kita hadir ke rumah ini bukanlah namanya meresmikan pernikahan, tapi hanya meresmikan perzinaan di atas rumah ini. Kalau orang yang kita hadirkan tadi tidak melaksanakan sholat. Makanya kepada saudara Dino dan saudara Rika, nanti sebelum kami nikahkan, kami tobatkan terlebih dulu. Seandainya Anda tidak sholat, sesudah ini kami lepas dari hukum. Yang berutang dia lagi, yang berdosa dia, karena dia tidak melaksanakan sholat. Makanya ditobatkan terlebih dulu, berarti dia telah berjanji untuk melaksanakan sholat. Karena maharnya seperangkat alat sholat, berarti dia saling mengingatkan. Kalau lupa Dino diingatkan Dek Rika, lupa Rika diingatkan oleh Dino bahwasanya waktu salat sudah masuk, maka dia salat berdua. Makanya terutama wajib melaksanakan ibadah salat karena nikahnya secara Islam. Jadi kalau nanti diucapkan oleh bapaknya ijab dan kabul, Dino, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dijawab oleh Dino, aku terima menikahi anak kandung bapak Rika dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Arti yang sebenarnya, arti yang hakikinya, Dino, hari ini, jam ini, detik ini, saya serahkan semua tanggung jawab saya sebagai ayah kepada engkau. Engkaulah yang bertanggung jawab penuh lagi terhadap anak kandungku. Ini sebenarnya diterima, saya terima semua tanggung jawab bapak. Saya akan bertanggung jawab penuh terhadap anak bapak. Ini yang artinya, kalau itu sudah diterima oleh Dino, berarti Dino akan bertanggung jawab penuh zahir, batin, dunia dan akhirat. Kalau itu sudah diterima oleh Dino, maka saudari Rika wajib taat dan patuh kepada Dino. Apapun yang diperintah oleh si Dino, Rika wajib mentaatinya selagi dalam jalur agama Islam. Karena hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat kerjanya setiap hari mencari kehidupan ke rimba. Lalu nyo ke barangkit karimbo, nyo balik perlengkapan untuk sang istri di rumah. Lauk asin, ikan asin, lado, garam, sikunik, sepadeh lengkap. Nyo barang-barangnya. Maka dia titip pesan, wahai istriku, aku sekarang mau pergi ke rimba. Aku titip pesan, engkau tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum aku kembali dari rimba. Berangkat. Tidak lama kembali, kemudian balik lagi utusan. Wahai ibu, orang tua ibu telah meninggal dunia. Dijawabnya lagi, kalau memang orang tuaku meninggal dunia, tolong mandikan, kafani, sholatkan, dan kuburkan. Karena aku diperintah suamiku tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum suamiku kembali dari rimba. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua yang meninggal hari ini anaknya masih hidup, tetapi tidak sempat datang ke sini karena dia diperintah oleh suaminya tidak boleh keluar dari rumah sebelum suaminya kembali dari rimba. Hal ini dijawab oleh Rasulullah. Orang tua yang meninggal hari ini masuk surga karena taat dan patuhnya anak mendapatkan anak yang taat dan patuh kepada sang suaminya. Begitu kepatuhan seorang istri kepada sang suami. Itu zaman Nabi. Zaman Nabi kalau karimbo hilangnya lain, ada kemana pasan ada. Kalau kini HP ada, telepon ada, tukang ojek bisa disuruh bawa ada pasan ke sana. Artinya apa saja kegiatan perbuatan yang akan dibuat oleh sang istri harus izin sang suami. Sebenarnya ada yang kerajaan tidak perlu sigo, harus izin sang suami. Kalau izin suami jangan dikerjakan. Itu artinya. Ini sebenarnya bahasanya awak suami istri kok harus izin baizinan. Kalau lah sama izin baizinan, insya Allah kerja itu akan selamat dengan sebaik-baiknya. Bila sudah mengkilat, karena zaman sebut setia,
Diminum air oleh Nabi lepas dahaganya. Kebetulan pada suatu kali Nabi pulang ke rumah Siti Aisyah, ditaruh air, lalu diminum. Air diminum rasa keputuran kuahnya. Namun dia tidak marah, dipanggilnya istrinya dengan panggilan kesayangan. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merah, sini sayang, apa junjungan? Aku sangat bahagia sekali karena setiap aku pulang ke rumah ini engkau letakkan air, aku minum lepas dahagaku. Tapi kali ini aku lebih bahagia sekali apabila air yang engkau letakkan ini kita minum berdua. Lalu diminum oleh Siti Aisyah. Baru diminumnya sujud-sujud ke Nabi. Jawab oleh Nabi, bukan demikian ya Aisyah. Sedangkan tupai lecok melompet jatuh juga. Hati-hati untuk yang akan datang, jangan letakkan garam dekat gula. Kalau awak barangkali waktu, awak apa supaya aku dia tak ni garam. Mungkin dia ambil garam itu dalam kunci ke kapal udara. Tapi Nabi bukan demikian. Ajar secara bijak sana. Jangan main hakim sendiri. Artinya, kalau suami istri, jangan main hakim sendiri. Harus musyawarahkan segala sesuatu. Contohnya Nabi musyawarahkannya. Walaupun dia garam, dia tanya dengan istrinya. Dia panggil dengan panggilan kesayangan. Tidak dia marah. Tak nampak mungkunya berang. Itu menunjukkan bahasanya dalam suami istri itu harus saling mengerti, saling memahami. Karena Al-Quran katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki-laki pakaian di perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Kalau pakaian itu saling merawat, saling membersihkan. Kekurangan yang laki-laki ditutup oleh yang perempuan. Kekurangan yang perempuan juga ditutup oleh yang laki-laki. Jangan sekali jangan kita suami istri aib sang suami atau aib sang istri disampaikan kepada orang lain. Walaupun terhadap orang tua kandung sendiri. Selagi lama birah dek babi curang kampung. Lika baba hujau alai, bana kajeleknya sang suami awak, barana kajeleknya sang istri awak tak boleh sabut kurang walaupun kiamat awak benar. So, kalau tahu mak disangka jadi seto jadi serapo, akhirnya ribut jadi cerai. Tanya kepada saudara Dino dan Rika, jaga dengan sebaik-baiknya rumah tangga ini karena tujuan perkawinan itu adalah untuk membahagiakan dunia dan akhirat. Sehingga bacarainya bukan karena Allah, tapi bacarai karena Allah. Jangan terjadi seperti orang sekarang, ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Perkawinan bukan tergantung kepada uang. Perkawinan itu tergantung atas sekataan antara suami istri. Biar tidur di tikar, biar makan dengan sambal lado, tapi hatinya senang. Itu perasaan senang. Banyak orang ke sawah ke ladang, kerja, hati senang, badan gapuk. Tapi nyoba batu hameh. Piti banyak, oto bakile, badannya kurih, batu. Kadang udah pacar lucu lagi, dia. Itu artinya. Jadi hendaknya antara suami istri harus saling mengerti, saling memahami. Kalaulah saling mengerti, saling memahami, insya Allah rumah tangga akan terbina dengan sebaik-baiknya. Maka hari itu kami ingatkan kepada Dino dan Rika, hendaknya jadikan perkawinan hari ini perkawinan yang pertama untuk yang terakhir kali. Tidak datang kami ke rumah ini dalam rangka menikahkan Rika dengan laki-laki lain. Walaupun Al-Quran mengatakan masna wa sulasa wa ruba, boleh kawin itu 1, 2, 3, 4. Dari ujung ayatnya ya dulu mampu berlaku adil. Mampu berlaku adil cukup satu saja. Sehingga bertemu nanti di akhir di surga nanti suami istri kembali bertemu di surga jannat naim. Sehingga bacarainya yo juta bilang basi bukan bacarai karena Allah tapi bacarai karena Allah. Ingat takaku hujan labek tadi waktu ibu siko Miriana dan Bulai ibu siko terang habis 3 bulan nyala cerai ban ibu tiwa no janawan pai ko lah mak jana mak jayahnya ke ibu ti awak mantannya ibu ti lah basah baju dia lah kumu baju dia mantannya 3 bulan lah carainya teringat kan. Makanya ingat dari kelas sekali lagi ingat jadikan perkawinan ini yang pertama untuk yang terakhir kali. Selanjutnya ridallahu ridal walidaini, redanya Allah tergantung atas redanya kedua orang tua. Barangkali saudara Dino mau berangkat tadi telah minta maaf kepada ayah bundanya, sanak saudara karib kerabatnya. Sekarang datang giliran saudari Rika, mohon kiranya minta maaf kepada ayanda dan ibunda agar perkawinan ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sengaja tak sengaja pasti ada tersalah. Amaknya mah dia minta maaf tak mau nyebut karena dia minta maaf anak kan. Nice. Mas ko, abak bas tu.
Baiklah, selanjutnya sebelum dikatakan terlebih itu bos dengan anak kandungku Rika dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Coba curang dulu. Dino, aku nikahkan dengan anak. Engkau Nah, Dino, akan kau nikahkan engkau dengan Rika Rika dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. tunai. Jawabnya, aku terima menikahi anak bapak Rika dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Coba, aku terima menikahi terima menikahi anak bapak Rika Rika dengan maharnya dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. sama nak? Kau punya lancar tak? Bos sekali. Terus sekali ulang gila dah. Itu ada gila dah. Cak kecil tu. Saya saya tu kau tak tahu bilangnya. Kau melangkan. Kau tak kau. Ulang jawab je. Sudah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Allazi Allazi la ilaha la ilaha illa huwal illa huwa hayyul qayyumu hayyul fi'lan islam sirran siran wa alaniyatan. wa alaniyatan. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Saksi tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Bismillahi Bismillahi wa ala millati Rasulillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Usikum Usikum ibadallahi Ibadallahi wa iyaya wa iyaya bitaqwallah. Dino, aku nikahkan dengan anak. Aku katakan engkau Dino, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak dengan maharnya Rika. Maharnya aja Pak, maharnya. Tinggal mas kawin tuh. Maharnya aja, maharnya. Dino, aku nikahkan Engkau engkau dengan anak kandungku Rika dengan maharnya seperangkat seperangkat alat sholat dibayar tunai. diterima Aku terima menikahi anak kandung bapak Rika dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. masih putih runa di antara tadi tunai sambung selai. Dino, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Kan anak kandung. Kan engkau. Dino, aku nikahkan Engkau engkau dengan anak kandungku Rika dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak Rika dengan maharnya seperangkat sholat dibayar tunai. maharnya apa ya? Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dan dengan mas kawinnya. Dengan mas kawin. Kalau maharnya. Dino, nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika dengan mas kawin seperangkat alat Hanya ada tuh mas kawinnya. anak kandung. Aku Dino, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika dengan mas kawin Hanya tuh dengan maharnya ya. Dino, aku nikahkan anak kandung. Aku nikahkan engkau. Tenang apa? Pak, tenang Pak. Jadi sana sawitnya lu. Dino, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Rika Rika dengan dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai.